Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang cukup santai, iaitu dalam diam, dia jujur mencintai dan memikirkan ini. Teman-teman, di tema readingan hari ini, kita akan cuba mencari tahu energi siapakah yang walaupun dalam diam, sangat jujur mencintai kamu. Kita juga akan cuba mengupas pikiran terdalamnya dia tentang kamu, sesuatu yang mungkin dia cuba sembunyikan. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan jawapannya. Perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan soalan ini. Kita cuba cari tahu ya, energi siapakah yang walaupun dalam diam dan pasif sangat jujur mencintai dirimu? Siapakah orang ini? Siapakah seseorang ini yang walaupun dalam posisi diam dan pasif sangat jujur mencintai kamu? Siapakah dia? Seseorang yang sangat jujur mencintai kamu. Siapakah orang ini? Wow, di sini ada bukit, teman-teman. Nah, orang ini mungkin ya pernah menghadiahkan kamu sebuket bunga seperti ini, atau sering ya menghadiahkan kamu bunga seperti ini. Ada juga energi yang memperlihatkan ya, mungkin orang ini tidak pernah memberikan kamu sejambang bunga seperti ini, tetapi teringin ya, begitu ingin sekali memberikan kamu jambangan bunga seperti ini. Tetapi masih belum berani, masih belum berkesempatan. Saya menangkap dia seorang yang sangat penyayang, seseorang yang sangat suka mencuri perhatian kamu. Saya juga menangkap orang ini seseorang yang sangat menginginkan atau sering teruja dengan perhatian-perhatian yang kamu berikan. Orangnya berjiwa penyayang dan saya menangkap energi seseorang yang sangat menyayangi keluarganya. Orang ini orang yang romantis, orangnya baik hati, teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Baik seorang wanita ataupun lelaki, saya menangkap seseorang yang berjiwa lembut. Siapakah dia yang walaupun dalam kondisi pasif dan diam, sangat jujur mencintai kamu? Siapakah orang ini? Wow, di sini ada clouds ya. Saya menangkap energi seseorang yang mempunyai pemikiran yang agak rumit ya. Pemikiran yang agak kelam, dan walaupun dia sangat menyayangi kamu, sepertinya terlihat banyak perkara yang mengganggu pikirannya. Dia seolah-olah tidak dapat memberikan kamu kejelasan yang kamu inginkan. Kejelasan dalam hubungan ini, bagaimanakah perasaannya kepada kamu, ataupun simply put, saya merasakan orang ini mencintai kamu dalam diam. Ada beberapa di antara dia yang sangat mencintai kamu, tetapi dia mungkin merasakan kondisi hubungan kalian ini tidak akan mengizinkan dia untuk mendapatkan yang lebih. Maka dalam diam, dalam posisi yang pasif seperti ini, dia hanya mampu memendam rasa. Dan ketika dia tidak jelas seperti ini, tidak dapat mengungkapkan perasaannya kepada kamu, saya menangkap energi si dia ini terus-terusan memikirkan kamu. Memikirkan cara bagaimanakah dia dapat mengekspresikan apa yang dirasakan di hatinya untuk kamu. Nah, semakin tidak dapat mengekspresikan perasaan ini, dia semakin sayang kepada kamu. Kita lihat lagi ya, siapakah orang ini yang walaupun dalam kondisi diam dan pasif, jujur mencintai kamu. Beberapa di antara kalian di sini berdilin dengan orang yang memang tidak jelas ya. Dia tidak jelas dengan sikapnya kepada kamu, apakah yang terbuku di dalam hatinya kepada kamu. Seseorang yang memendam. Wow, di sini mungkin it explain ya. Mungkin beberapa di antara kalian di sini berhubungan dengan seseorang yang sudah ya bernikah atau memiliki pasangan. Jelas terlihat dia belum selesai dengan pasangan masa lalunya. Mungkin belum selesai dengan keterikatan sebuah hubungan, ataupun dia mungkin mempunyai pasangan sah dan dia tidak memberitahu kamu.
Mungkin juga ada kasus yang seperti itu ya, kerana bersebelahan dengan clouds. Tetapi dia hanya mampu memendam rasa cinta kepada kamu. Nah, ini mungkin cinta yang bersegi-segi ataupun sesuatu yang tidak disengajakan. Nah, teman-teman, ini berbalik lagi kepada kamu ya, sama ada kamu yang sudah memiliki pasangan sah ataupun orang ini orang yang sudah berpunya tetapi merasakan begitu tertarik dengan kamu. Maka berpikiran terus ya, terus-terusan memikirkan kamu, tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan secara nyata. Nah, ini mungkin menjelaskan mengapa dia terus diam dalam posisi pasif dan mungkin tidak memperjuangkan kamu kerana tidak banyak yang dapat dia lakukan. Ataupun dia mungkin belum selesai ya, dengan hubungan masa lalunya ataupun masih lagi terikat dengan sebuah pernikahan dan masih belum selesai. Seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Siapakah orang ini yang begitu jujur mencintai kamu? Wow, di sini ada mice, teman-teman ya. Saya menangkap beberapa di antara dia, tidak semuanya ya. Beberapa di antara dia sedang mengalami masalah keuangan. Sesuatu yang saya merasakan juga mungkin ya, mempengaruhi perhubungan dia dengan pasangan sahnya. Maka mungkin ya, kerana ada kondisi keuangan yang tidak pernah membaik, mungkin sering ada pertelingkahan, pertengkaran dengan pasangan sah, membuatkan dia mencari jalan untuk escape, membebaskan dirinya dengan kekangan ataupun tekanan dan stres yang sering dia hadapi di rumah. Seperti itu ya. Saya merasakan orang ini mempunyai pemikiran yang cukup rumit. Sering memikirkan cara dan sering mencari cara dan tidak pasti dengan caranya sendiri. Sama ada mengalami masalah penurunan ekonomi ataupun mungkin juga masalah-masalah yang melibatkan sama ada pasangan sahnya ataupun sesuatu yang berkaitan dengan keluarga, teman-temannya. Sesuatu yang berputar-putar di pikiran si dia. Dan dia sangat lelah detik ini memikirkan kondisi keluarganya, pasangannya ataupun jikalau dia seorang yang single. Saya menangkap, I don't know you guys ya, siapa yang berpunya di sini, sama ada kamu ataupun dia merasakan kondisi keuangannya tidak pernah ya kunjung baik sehingga membuatkan dia merasakan tidak yakin untuk mendekati kamu. No confident to approach you kerana dia mungkin merasakan hidupnya pas-pasan sahaja. Seperti itu ya. Kita akan cuba lihat lagi. Nah, di sini ada gambar beberapa ekor tikus, teman-teman ya. Wow, di sini ada fox. Orangnya, teman-teman, jikalau dia seorang wanita ya, dia seorang wanita yang cukup cantik ataupun seorang lelaki yang cukup tampan, berpenampilan cukup rapi dan menarik. Yang penting, teman-teman, dia memiliki cara untuk mendekatkan dirinya dengan kamu dan begitu mudah dapat menarik ya perhatian kamu. Orangnya sangat rajin bekerja, khususnya ke arah keuangan, dan dia sering tidak dapat meluangkan waktu ya dengan kamu kerana sering-seringan bekerja. Saya juga menangkap orang ini mungkin juga ya mempunyai beban yang berat di dalam hidupnya, sama ada dia diandalkan oleh keluarga ataupun dia mungkin, teman-teman, merasakan begitu bosan dengan hidupnya ya, sering melakukan sesuatu yang sama seperti a 9 to 5 job dan memikul beban yang cukup berat, khususnya ke arah keuangan. Mungkin juga dia tidak dapat menampung hidupnya dengan baik jika dia seorang single ya. Tetapi orang ini tahu caranya bagaimana untuk memujuk rayu kamu dan mengutarakan kata-kata yang begitu perfect. Dia seorang yang benar-benar pandai memutarbelikkan kata-katanya sehingga benar-benar berjaya menawan hati kamu. Dan orang ini sangat baik ya dari segi bidang pekerjaannya. Very good with his work, dan dia seorang yang mempunyai skill, mempunyai talenta ya. Begitu a very skillful worker, teman-teman ya. Dia sangat baik dari segi bidang pekerjaan dan dia seorang yang sangat rajin. Tetapi ada kalanya, teman-teman, ketika uangnya menurun, dia mungkin akan mencari cara untuk menjauhkan dirinya dari kamu. Pelbagai cara akan digunakan, sama ada mengekalkan kamu di sampingnya atau ketika tidak mempunyai uang, dia akan mencari cara untuk menghindar. Beberapa di antara dia ini memikul beban yang cukup berat, mungkin diandalkan oleh keluarga ataupun pasangan ya. Tetapi saya merasakan dia mempunyai penampilan yang begitu menarik sehingga benar-benar berjaya membuat kamu jatuh cinta dengan dirinya. Seperti itu ya.
Bottom of the deck di sini, orangnya orang yang cukup sensual, pekerja keras. Mungkin beberapa di antara dia ini bukan saja memiliki satu pekerjaan, mungkin mempunyai sumber pekerjaan yang lain ya, mungkin melakukan 2-3 pekerjaan sekaligus. Seperti itu. Saya menangkap orangnya yang cukup rajin bekerja keras teman-teman, dari pagi sehinggalah malam. Dan di sini teman-teman, dengan kehadiran kartu The Whip ini, sama ada kalian sering berkonflik ataupun dia sangat-sangat tertarik dengan kamu. Walaupun mungkin ada konfliknya, sering bertengkar, banyak salah faham, tetapi dia sangat tertarik dengan kamu di sini. Okey guys, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Seperti apakah energinya ke kamu detik ini? Seperti apakah energi si dia ke kamu detik ini? Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Wow, di sini ada clover. Di sini ada dua energi teman-teman. Sama ada dia sudah kurang sabaran untuk bertemu dengan kamu atau dia ingin mendapatkan kesempatan sekali lagi dari pihak kamu. Walaupun kesempatan itu mungkin kecil, mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara kalian, dia masih melihatkan kepada kesempatan yang ada. Kerana perasaan dia ketika memikirkan kamu teman-teman ya, orang ini masih begitu menyayangi kamu. Nah, walaupun kesempatan yang akan diberikan itu cukup kecil, dia tetap akan menantikan kesempatan yang ada untuk kembali berbicara, berkomunikasi atau bertemu dengan kamu. Saya menangkap ada kenyamanan di hatinya dan dia merasakan begitu beruntung dapat bertemu dengan seseorang yang seperti kamu. Nah, orang ini akan merebutkan peluang yang ada. Walaupun sekecil mana sekalipun, dia tetap akan merebut peluang yang ada ya, jikalau diberikan. Detik ini saya menangkap seperti kalian di sini mungkin ya, memberikan dia perhatian yang cukup kecil. Tidak seperti dulu, perhatian yang diberikan itu semakin berkurangan dan perhatian yang diberikan kepada si dia adalah perhatian yang kecil-kecilan. Tetapi walaupun sedemikian, dia sangat menghargai itu dan sangat menghargai ketika kamu memberikan segala perhatian kamu kepada dirinya. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Apakah kamu juga seperti ini ya? Merasakan begitu bahagia ketika dia memberikan kamu perhatian. Kita cuba lihatkan di sini. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Wow, di sini ada sickle teman-teman. Saya menangkap energi kamu yang sedang kecewa, ada yang sedang marah, ada yang sedang cuba dalam proses untuk memutuskan hubungan ini. Beberapa di antara kamu yang lain cukup marah dengan dia ya. Dan ini berlaku dalam waktu yang cukup singkat. Mungkin berlaku dalam beberapa hari, beberapa minggu yang sudah ya. Pertengkaran yang berlaku baru-baru ini sehingga membuatkan kamu berproses sama ada untuk memutuskan, melepaskan koneksi ini ataupun tidak. Masih lagi memikirkan ke arah ini. Tetapi ada beberapa sebahagian kecil yang mungkin sudah memutuskan dengan si dia ini. Kerana menurut kamu, orang ini tidak pantas untuk dilanjutkan hubungan ini ya. Kamu merasakan dia orang yang cukup memanipulasikan kamu, orang yang tidak jelas, orang yang pandai berkata-kata tetapi tidak cukup kejujurannya, tidak cukup sincere dalam menjalankan hubungan ini dengan kamu. Kamu merasakan orang ini sering memutarbelitkan fakta dan tidak berterus terang dengan kamu, maka kamu memutuskan. Tetapi daripada kehadiran kartu ini, saya menangkap dengan jelas ya, orang ini benar-benar mengecewakan kamu sehingga kamu memutuskan dia. Sama ada kata putus yang jelas atau memutus dalam diam. Tetapi ketika kamu memutuskan dalam diam, kamu masih memikirkan dia. Apakah dia memikirkan kamu? Nah, di sini jelas terlihat ya, dia masih menantikan sedikit opportunity, kesempatan yang walaupun sekecil apa untuk mendapatkan perhatian kamu kembali. Detik ini fikirannya cukup ribet sekali teman-teman ya. Dia juga mungkin merasakan apa yang kamu rasakan. Mungkin dia sedar dia mengecewakan kamu. Di sini kamu lebih merasakan orang ini cukup memanipulasikan kamu dan tidak jelas orangnya. Mungkin juga beberapa di antara kalian di sini merasakan dia hanya memanfaatkan kebaikan dan keuangan kamu. Maka kamu bertindak untuk memutuskan. Sama ada benar-benar kamu putuskan, mungkin daripada segi hati kamu ya, kamu masih memikirkan apakah ini keputusan yang tepat. Tetapi yang pasti, saya menangkap ada energi kemarahan ya di pihak kamu di sini. Energi yang bukan saja penuh dengan kemarahan, tetapi juga dengan kekecewaan. Kita akan lihat lagi. Wow, di sini ada the dog, teman-teman.
sama ada dia yang bersio tikus atau kamu yang bersio tikus atau ada yang bersio anjing di sini. Saya tidak tahu teman-teman ya, dengan hadirnya kartu ini ya, saya menangkap ini benar-benar ke tema. Walaupun cinta daripada orang ini tidak begitu jelas atau meyakinkan kamu, dia tetap follow kamu. Tetap ada ketulusan cinta, masih menanti dengan penuh kesetiaan. Apa pun yang kamu rasakan yang dia berikan kepada kamu ya, memanfaatkan kamu, memanipulasikan keadaan, tetapi dari pihak si dia masih menantikan sebuah kesempatan. Kerana orang ini benar-benar menghargai kamu dan mungkin ya hubungan kalian ini diawali dengan pertemanan yang baik. Dia seorang sahabat yang on standby, ingin membantu kamu, mendengarkan kamu, pendengar yang baik, dan sekurang-kurangnya dia masih menghormati persahabatan di antara kalian. Saya menangkap seperti posisinya yang masih ingin meraih sebuah simpati ya daripada kamu agar kamu pertimbangkan. Apakah benar kamu patut memutuskan hubungan ini atau memberikan dia kesempatan kedua? Saya tidak tahu ya, daripada gambar kartu anjing ini ya, melihat seorang yang begitu setia menanti keputusan kamu. Okey guys, kita akan cuba lihat lagi ya, menggunakan kartu yang lain. Kita cuba lihatkan di sini. Siapakah dia sebenarnya? Seseorang yang walaupun banyak halangan dan rintangannya di dalam hubungan ini, masih sangat jujur mencintai dirimu. Walaupun menurut kamu ya, sebahagian daripada rintangan dan halangan yang kalian hadapi merupakan manipulasi ataupun kondisi dari pihak dia yang tidak jelas. Kita cuba lihatkan ya, siapakah dia sebenarnya? Mengapakah dia sering memberikan kamu gambaran yang seperti ini? Apakah benar dia memanipulasi kamu? Atau benar di sebalik semua ini ada perasaan yang jujur mencintai kamu? Kita cuba lihatkan di sini ya, siapakah dia sebenarnya? Siapakah orang ini sebenarnya? Siapakah dia? Seseorang yang sangat jujur mencintai kamu. Selain daripada terlihat dengan jelas ya, hubungan kalian ini diawali dengan pertemanan yang baik. Dia merupakan seorang sahabat yang mungkin pernah membantu kamu dan kamu juga pernah membantu dirinya. Siapakah dia sebenarnya? Siapakah orang ini sebenarnya? Okey, di sini ada Knight of Cups, teman-teman. Dia seorang pendengar yang baik, seorang yang mampu curhat dengan kamu. Dia tidak akan curhat dengan semua orang, teman-teman. Tetapi dengan kamu, dia seorang yang benar-benar ingin menawarkan cintanya kepada kamu. Dia nyaman sekali dengan kamu. Dia seseorang yang ingin didengarkan. Dan dia mempunyai aura penarik yang begitu charming ya, sehingga benar-benar berjaya memikat kamu. Kata-katanya cukup manis. Dengan orang lain mungkin dia merasakan agak kekok ya, agak canggung untuk merasa nyaman, tetapi dengan kamu dia dapat menjadi dirinya dan begitu nyaman untuk curhat segala sesuatu yang terbuku di hatinya kepada kamu. Detik ini saya menangkap dia seseorang yang ingin didengarkan, seseorang yang ingin menawarkan cintanya kepada kamu. Siapakah dia sebenarnya? Di sini ada Nine of Swords ya. Orang ini seperti saya katakan di awal tadi, orang yang banyak berfikir, sering mempunyai pikiran yang agak kusut ya, khususnya memikir yang macam-macam di waktu malam. Nah, ketika hadirnya kamu dalam hidupnya, ini membuatkan dia memikirkan kamu terus-terusan ya. Saya menangkap ada energi yang cukup berat, sesuatu yang tidak jelas di sini. Dengan hadirnya kartu Knight of Cups ini, saya tidak tahu ini energi dia ataupun energi kamu ya, kerana ada kalanya energi itu boleh terbolak-balik. Dia merasakan tidak ada hadirnya sebuah cinta. Sama ada dia yang gagal menawarkan cintanya kepada kamu, ataupun detik ini dia tidak diberikan kesempatan untuk merasakan cinta kamu. Maka dia seorang yang benar-benar ya tidak dapat tidur malam, memikirkan kamu terus. Orang yang masih ingin mengikat kamu, tetapi tidak tahu bagaimanakah caranya. Banyak yang ingin dia tawarkan, tetapi pergerakan dia kepada kamu ini seperti terpaksa dilimitkan, terhad. Apakah kerana mungkin ya posisi kalian yang tidak memungkinkan, ataupun dia merasakan hubungan ini agak sukar untuk dilanjutkan? Kita akan lihat lagi ya siapakah dia. Di
Di sini ada Page of Wands, teman-teman. Orang ini merupakan seseorang yang benar-benar jatuh cinta dengan kamu, benar-benar tertarik dengan fisik kamu, dan benar-benar memiliki perasaan yang cukup besar untuk kamu. Dia senantiasa ingin mencuri perhatian kamu. Detik ini saya menangkap energi dia yang sudah kurang sabaran, ya, memikirkan cara, terus-terusan memikirkan cara untuk mengabari kamu. Tetapi dia seolah-olah menghadkan dirinya, masih lagi ingin melihatkan bagaimanakah ke depannya nanti. Tetapi sudah terlihat kurang sabaran untuk memberikan sebuah kabar kepada kamu. Beberapa di antara kamu, ya, saya menangkap mungkin kamu jauh lebih tua daripada si dia. Tidak semua, beberapa. Dan dia benar-benar seseorang yang jatuh cinta dengan kamu. Detik ini saya menangkap dirinya yang begitu penasaran, ingin tahu, ya, terus-terusan memikirkan kamu setiap malam. Mengapakah mungkin tidak ada kabar berita dari kamu, ataupun posisi hubungan kalian ini yang mungkin saling diam-diaman. Maka ini membuatkan dia penasaran terus. Dan dia tidak pasti apakah dia patut memulakan sebuah pergerakan, mencari tahu duluan, ataupun melihatkan nanti ke depannya bagaimana. Dia tidak pasti apa yang perlu dilakukan detik ini. Tetapi orang ini orang yang benar-benar, ya, sangat jatuh cinta dengan kamu. Mempunyai perasaan yang begitu dalam, berjiwa keanak-anakan. Tetapi jikalau kamu soalkan sama ada dia bersedia untuk berkomitmen, nah, orang ini mempunyai isu itu, ya, masih belum bersedia ke arah berkomitmen. Tetapi dia masih ingin datang terus ke dalam hidup kamu. Kita akan lihat lagi siapakah dia sebenarnya. Orang ini orang yang sangat suka beraksi, mungkin mempunyai gaya hidup yang sihat, orangnya aktif, mungkin sangat suka berolahraga, ya, ataupun sangat menyukai sukan seperti itu, teman-teman. Tetapi dia seorang yang berjiwa keanak-anakan, orang yang cukup inquisitif, orang yang ingin tahu. Di sini kita ada Two of Cups, teman-teman. Banyak persamaan, ya, di antara kamu dengan dia. Dan dia sudah merasakan kamu ini bukan sahaja energi twin flames, tetapi belahan jiwanya dia. Dia sedar kamu ini orang yang tepat untuk dirinya. Tetapi entah mengapa, ya, ada kalanya dia merasakan kamu terpaksa berpura-pura. Saya menangkap dia merasa sama ada kamu ini berpura-pura mencintai dirinya, atau kamu terpaksa berpura-pura. Nah, jikalau ada energi yang seperti itu, ini mungkin di sebelah kamu yang memiliki orang lain. Sama ada kamu ada kekasih ataupun pasangan sah. Ada kalanya dia terpaksa, dia melihat kamu ini terpaksa melakukan sebuah watak, ya, yang bukan dirimu sendiri. Contohnya begini, kamu benar-benar mencintai dirinya, tetapi kamu juga ada kalanya tidak dapat memperlihatkan sisi ini kepada si dia. Tetapi kalian berdua saling jatuh cinta, saling menginginkan satu sama lainnya. Nah, detik ini bersebelahan dengan Page of Wands, saya menangkap menginginkan sebuah penyatuan, pertemuan. Kita lihat lagi, ya, siapakah dia. Kamu dengan orang ini banyak persamaan. Tetapi cinta yang seperti saya tangkap di sini, ya, cinta yang lebih ke arah diam-diam. Orang ini sering memikirkan kamu. Dia merasakan terlalu banyak hubungan ataupun halangan, ya, di hubungan kalian ini. Jikalau diteruskan, ini akan menimbulkan konflik. Maka ada beberapa di antara dia ini terpaksa walk away, meninggalkan hubungan ini. Walaupun dia sering memikirkan kamu tahu, teman-teman, jikalau dia terpaksa memilih untuk pergi meninggalkan kamu, walk away from the relationship, ya, dia akan ke sebuah tempat yang tenang. Ketika dia berada di sebuah tempat yang tenang, dia akan mempertikaikan isu ini. Apakah yang dia lakukan ini tepat? Melepaskan kamu. Kerana jikalau ini tepat, mengapakah perasaan ini menyakitkan dia? Mengapakah sikapnya ini, tindakannya ini juga turut menyakitkan kamu? Nah, ini yang sering dia renungkan. Jikalau dia pergi ke sebuah tempat untuk mencari keheningan, ya, to relax pikirannya si dia akan memikirkan kamu. Apakah tindakan ini tepat? Kerana dia merasakan dia sudah mengecewakan kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya, kerana bersebelahan dengan Two of Cups, saya menangkap energi seseorang yang tidak akan menyerah dengan begitu mudah, ya. Dia tidak akan menyerah dengan begitu mudah. Walaupun ini sebuah tindakan yang terpaksa dilakukan dengan mengecewakan kamu dan walk away from the relationship. Kita akan lihat lagi. Jelas terlihat ada beberapa di antara dia yang sudah terpaksa memilih untuk pergi. Tetapi dia tahu, ya, keputusan ini bukan saja menyakiti kamu, tetapi keputusan ini juga sangat menyakiti dirinya.
Nah, seperti saya katakan tadi, dia bukanlah seseorang yang akan menyerah dengan begitu mudah. Di sini ada Ace of Cups. Orang ini memiliki perasaan yang begitu besar, teman-teman. Perasaan yang begitu dalam untuk dirimu. Dia sedih ya, ketika dia terpaksa mengecewakan kamu, terpaksa bertindak seperti ini. Dia merasakan dia sudah seperti mati rasa untuk membuka hatinya kepada orang lain. Kerana perasaan yang dia miliki kepada kamu ini cukup dalam dan besar. Setiap kali dia menyakiti kamu, nah kartu ini didampingi dengan Two of Cups and Ace of Cups. Setiap kali dia menyakiti kamu, setiap kali dia menghampakan kamu, dia jadi sakit sendiri. Kerinduan. Dia menjadi galau sendiri dan ini seolah-olah ya, bukan tindakan yang ingin dia lakukan. Dia sedih detik ini. Saya menangkap energi yang cukup sedih, energi yang kesendirian. Kita lihat lagi, siapakah dia? Orangnya cukup penyayang. Nah, di sini ada Ace of Swords, teman-teman ya. Saya menangkap energi seperti dia menusuk ya pedang ini ke dalam hatinya sendiri. Ketika dia terpaksa berpisah dengan kamu, terus-terusan memikirkan kamu dan dia mulai berfikir sama ada ini keputusan yang tepat. Pergi mengecewakan kamu, berkonflik dengan kamu, walk away daripada hubungan ini. Apakah ini excuse me. Apakah ini keputusan yang tepat? Saya menangkap orang ini yang sukar untuk membebaskan kamu dari pikirannya. Kerana kalian ini sepemikiran. Ketika dia memikirkan kamu, kamu juga memikirkan dia. Nah, setiap kali dia memutuskan hubungan ini, teman-teman, dia seolah-olah menusuk pedang ini ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Dia tidak dapat tidur malam, terus-terusan memikirkan kamu. Nah, orangnya seperti apa, teman-teman? Orangnya cukup penyayang, orangnya cukup bijaksana, dan orang ini mempunyai pemikiran yang hebat. A problem solver. Dia pandai menyelesaikan isu-isu dalam kehidupannya. Beberapa di antara dia ini ya, sudah lama solo, bertindak solo atau tidak pernah bernikah. Detik ini saya juga menangkap kesepian daripada jiwanya. Dia sering seperti menyendiri, menjauhkan dirinya daripada khalayak orang ramai ya. Dia sering bepergian, meninggalkan kawan-kawannya hanya untuk mencari sebuah ketenangan. Tetapi orang ini berjiwa pesaing, walaupun dalam diam, dia berjiwa pesaing. Nah, di sini teman-teman, dia akan bersaing bermati-matian untuk mendapatkan kamu. Jikalau kamu pertikaikan sama ada dia jujur mencintai kamu, you can rest assured, teman-teman ya, walaupun sikapnya ada kalanya menjengkelkan, mengecewakan kamu, dia sangat menyayangi kamu. Ini terlihat jelas daripada kartu-kartu ini. Tetapi ada beberapa di antara dia ini yang terpaksa bertindak untuk walk away, seperti saya katakan tadi, tetapi energi si dia ini masih mengikuti kamu. Nah, siapakah orang ini? Dia juga merupakan seorang yang dermawan, seorang yang pemberi, seseorang yang mempunyai keseimbangan daripada jiwanya. Very balanced, sikap yang sangat balance dengan kamu, dapat mengimbangi kamu dengan baik. Wow, di sini juga ada gambar kambing, teman-teman ya. Mungkin ada yang bersio kambing di sini. Sama ada ini sio kamu atau sio dia, selain daripada anjing dan tikus tadi. Saya menangkap dia seorang yang, entah mengapa daripada kartu ini ya, saya menangkap dia seperti terpaksa mengorbankan apa yang dia rasakan untuk kamu. Kerana mungkin ya, hubungan ini cukup berisiko. Nah, sama ada ini hubungan yang berisiko ataupun tidak. Persoalannya, apakah dia jujur mencintai kamu? Dia jujur mencintai kamu. Tetapi bagaimanakah untuk meneruskan hubungan ini jikalau ada di antara kalian yang terpaksa berbagi kasih? Nah, ini yang perlu dia pertimbangkan. Saya menangkap ada pengorbanan daripada pihaknya. Orang ini sudah banyak berkorban, ya, mungkin berkali-kali gagal dalam perhubungan, gagal dalam pernikahan, sehingga dia seperti terpaksa memilih ya untuk bersendirian. Itu yang saya tarik di sini. Baiklah teman-teman, kita akan cuba lihatkan dengan lebih mendalam ya. Saya akan menggunakan kartu yang sama dan kita akan lihatkan lagi. Saking cintanya kepada kamu, apa lagi yang dia pikirkan? Seperti apakah pikiran terdalamnya ke kamu saat ini? Kamu tahu teman-teman, jikalau seseorang ini benar-benar jujur mencintai kamu, pasti pikirannya macam-macam ya. Maka kita akan cuba mengupas dengan lebih dalam, apakah lagi yang dia pikirkan sehingga mencapai ke tahap ini ya. Kita akan cuba menggali dengan begitu dalam, seperti apakah pikiran terdalamnya dia kepada kamu. Kerana dia begitu jujur ya mencintai kamu. Kita cuba cari tahu lagi.
Apakah lagi yang dia pikirkan? Sejauh manakah pikiran dia kepada kamu? Seseorang yang begitu jujur mencintai kamu di sini. Sejauh apakah pikiran si dia kepada kamu? Wow, di sini ada Page of Swords. Teman-teman, orang ini ya, kerana begitu jujur mencintai kamu, ada kalanya dia bukan saja stalkingin kamu ya. Dia bukan saja stalkingin kamu dari kejauhan ataupun stalkingin social media kamu, tetapi terlihat ada kalanya bersikap konyol dan melakukan sesuatu yang benar-benar silly ya, benar-benar bodoh. Dan dia sanggup melakukan ini kerana dia sangat jujur mencintai kamu. Dia akan lakukan apa sahaja untuk memenuhi hasrat di hatinya. Ketika timbul keraguan, apakah kamu masih mencintai dia? Apakah kamu masih ingin memberikan perhatian? Ketika dia tidak mendapatkan jawapannya, dia akan melakukan apa sahaja, baik daripada segi tindakan atau pikirannya, untuk memenuhi penasaran itu, bagi menjawab soalan-soalan di hatinya. Di sini saya merasakan orang ini bertindak agak jauh ya. Mungkin juga mencari-cari kamu ya, memantau social media kamu, bertanyakan kepada keluarga, rakan-rakan kamu, curi-curi cari tahu, dan dia akan lakukan apa sahaja demi memuaskan sikap inquisitif, sisi ingin tahunya si dia. Dan dia akan berpikiran begitu jauh ya, agar apa pun dapat dilakukan akan dilakukan demi mendapatkan sebuah jawapan. Nah, begitu orangnya. Kita akan lihat lagi ya, sejauh manakah pikiran si dia, seseorang yang begitu jujur mencintai kamu. Dia akan melakukan apa sahaja ya daripada kartu-kartu ini agar dia mendapatkan perhatian kamu kembali. Nah, di sini teman-teman, ada Four of Wands. Wow. Orang ini teman-teman ya sempat berfikir untuk bernikah dengan kamu ya. Jikalau ini energi mantan, contohnya mantan isteri atau suami, dia tidak dapat tidur malam ya jikalau detik ini dia terpaksa berpisah dengan kamu. Jikalau ini energi mantan atau seseorang yang sudah berpisah dengan kamu, dia masih lagi memikirkan pernikahan kalian. Di kala itu kalian begitu bahagia bernikah ya, dan dia masih memikirkan itu. Jikalau ini energi mantan. Tetapi jikalau kalian saling single, dia sempat memikirkan ya keseriusan. Memikirkan kamu terus setiap malam ya. Bagaimanakah caranya untuk melawan arus ini, untuk bernikah dengan kamu. Orang ini menginginkan sebuah hubungan yang stabil dengan kamu. Tetapi dia merasakan terlalu banyak rintangan dan halangan yang perlu dia tempuhi. Dia benar-benar tidak dapat tidur malam ya ketika merasakan bahawa kamu ini sepatutnya menjadi hak miliknya si dia. Di sini kita lihat lagi ya. Wow. Seven of Swords, teman-teman. Entah mengapa teman-teman ya, di sini ada beberapa di antara kamu ataupun dia ya, tidak bersikap jujur dengan perasaan masing-masing. Nah, siapakah yang memakai topeng di sini? Apakah kamu juga turut memainkan sesuatu watak kerana kamu memiliki pasangan, atau dia yang memakai topeng di sini? Ini jelas terlihat daripada gambar di kartunya ya. Penglibatan orang lain. Traveling with someone else. Ketika sampai, ketika arrival, dipeluk dengan jejaka yang lain, didampingi oleh orang lain. Nah, daripada gambar di kartu ini teman-teman, ini jelas memperlihatkan seperti, I don't know guys, hari ini menangkap ada cinta yang terpaksa di sini. Jikalau kamu terikat dengan sebuah pernikahan atau dia yang terikat dengan pernikahan ya, ini seperti cuba membebaskan diri, tetapi tidak dapat melakukan itu. Mungkin belum selesai ya dengan pernikahan yang sedia ada, ataupun seperti, I hate to say this ya, tetapi cinta segitiga. Hanya kamu dan dia yang tahu apa yang kamu rasakan untuk si dia, cinta yang sembunyi-sembunyi. Seperti itu ya, terpaksa memainkan watak yang lain agar tidak dilihat oleh orang lain. Perasaan sebenar yang kamu miliki untuk dia ataupun perasaan dia untuk kamu. Ada yang menghindar di sini. Dia sempat memikirkan cara bagaimanakah untuk menjauhkan dirinya dari kamu, atau kamu yang sedang menghindarkan diri daripada si dia di sini. Sama ada kamu pergi keluar kota, keluar negara, berpisah dengan dia kerana tidak ada cara lain. Jika tidak berjauhan,
Mungkin hubungan ini akan dilanjutkan. Maka kamu bertindak mencari jalan yang mudah, atau dia bertindak mencari jalan yang mudah, keluar kota, keluar pulau, balik ke negaranya, berpisah dengan kamu. Ada yang menghindar di sini. Ataupun ada yang menghindar dari sebuah pernikahan. Jikalau mungkin ada janji-janji yang sudah diungkapkan untuk bernikah, saya tidak tahu, saya menangkap seseorang yang menghindar. Mungkin kerana hubungan ini terlalu berisiko. At the last minute, teman-teman ya, ada yang menghindar daripada sebuah komitmen di sini. Saya menangkap energi itu ya. Kita akan lihat lagi. Setakat apakah yang dia pikirkan? Sejauh manakah yang dia pikirkan, teman-teman? Seseorang yang jujur mencintai kamu. Kita akan melihatkan sejauh manakah yang dia pikirkan tentang kamu dalam hubungan ini. Sejauh apakah pikiran si dia, seseorang yang jujur mencintai kamu. Jikalau sudah tidak ada cara lain ya untuk melupakan kamu, maka dia menghindar. Wow, di sini ada beban yang cukup berat, guys. Memikul beban yang cukup berat untuk, walaupun ingin menghindar ya, pergi meninggalkan kamu, ini merupakan beban yang cukup berat. Setakat dia memikirkan cara ya, pergi dari kamu, memutuskan dalam diam. Ini cukup memberikan dia beban ya. Saya menangkap seperti ini. Kerana dia terlalu jujur mencintai kamu. Untuk lanjutkan juga sakit, untuk lepaskan juga sakit. Orang ini berfikir terlalu jauh ya. Bagaimanakah rasanya jikalau dia dapat bernikah dengan kamu? Bagaimanakah rasanya jikalau dia memilih B, iaitu pergi menghindar dan pergi jauh dari kamu? Kedua-duanya sakit. Nah, dia sempat berpikiran jauh seperti ini ketika dia jujur memiliki perasaan ini kepada kamu. Beban yang cukup berat yang harus dia pikul di hatinya. Nah, kita akan lihat lagi ya, apakah yang dia pikirkan di sini. Seperti there is a sacrifice, teman-teman ya. Saya sudah menangkap ada pengorbanan daripada orang ini dari awal pembacaan tadi ya. Seseorang yang walaupun dia begitu mencintai kamu, terpaksa mengorbankan apapun yang dia rasakan demi melihatkan kamu bahagia. Wow, hancur guys, hancur. Tower ya. Dia benar-benar sempat hancur di sini. Ketika berfikir untuk menikahi kamu ataupun pergi menghindar dari kamu, kedua-duanya membuatkan dia begitu hancur. Mungkin dia sedar untuk menikahi kamu ini bukan perkara yang mudah. Untuk memiliki kamu ini banyak risiko dan halangannya. Untuk menghindar juga cukup menyakitkan. Ini seperti cuba membunuh diri ya. Seseorang yang sudah tidak ada cara yang lain, tidak ada jalan keluar yang lain, dan dia benar-benar hancur di sini. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dari segi perasaannya, teman-teman, ini benar-benar membuatkan dia begitu kecewa. Dia sempat kecewa ya ketika memikirkan kamu. Mengapakah dia tidak dapat memiliki kamu seutuhnya? Mengapakah jodoh di antara kalian ini begitu singkat? Mengapakah ada rumah tangga yang musnah di sini? Jikalau ini energi mantan, dia hancur berkecai. Dan saya menangkap ada kekuatan di dalam hatinya yang cuba seperti meyakinkan kamu kembali. Tetapi masalahnya apa, teman-teman? Kamu berdiri dengan seseorang yang agak sukar untuk diprediksi. Dia berubah-ubah. Walaupun jauh di dalam hatinya untuk meyakinkan kamu lagi, tetapi kerana dia tidak konsisten, ini sangat menyukarkan keadaan. Tetapi dia sempat hancur di sini. Sempat hancur. Jikalau dia perlu menghindar, pergi jauh dari kamu ya, tidak melayan kamu, ini cukup menyakitkan hatinya. Kerana daripada segi hati dan pikirannya, teman-teman, energinya sangat memfokuskan kamu. Dan saya dapat menangkap dari tadi orang ini tidak akan menyerah ya dengan begitu mudah. Dia seperti ingin menghidupkan kembali ya hubungan kalian ini. Walaupun kondisinya quite impossible. Kita akan lihat lagi ya. Tetapi dia mempunyai kepercayaan yang kuat untuk membaik pulihkan hubungan ini. Apakah lagi yang sempat dia pikirkan? Dia sempat memikirkan, teman-teman ya, untuk kembali menghubungi kamu, terhubung kembali. Nah, jikalau dia energi mantan, seseorang yang long distance relationship atau seseorang yang pergi meninggalkan kamu, dia sempat memikirkan cara untuk kembali mendapatkan kamu. Kerana mungkin ya ada beberapa di antara kamu ini pernah kongsi anak bersama. Nah, ini menjadi pengikat kasih ya. Mungkin kalian pernah ada anak, sharing anak bersama. Ini mengikat koneksi di antara kalian. Dia sempat berpikiran begitu jauh seperti ini. Walaupun itu berat,
tetapi demi anak, demi masa depan, dia sanggup memikul beban berat ini dengan kamu demi memastikan kebahagiaan. Kerana dunia dia tidak akan lengkap tanpa kamu dan anak kalian. Nah, ini untuk kamu yang ada keluarga ya, sharing anak bersama-sama. Tetapi jelas terlihat ya, ada keluarga yang hancur di sini. Tetapi kerana dia jujur mencintai kamu, ada kesedaran untuk kembali menghubungi kamu ataupun kembali terhubung seperti itu ya, menyatukan kembali hubungan ini. Kita akan lihat lagi, apakah lagi yang dia pikirkan seseorang yang jujur mencintai kamu. Wow, teman-teman, lovers kembali memiliki kamu. Tetapi di sini teman-teman ya, dia merasakan walaupun dia ingin kembali menghubungi kamu, terhubung kembali dengan kamu, ada persoalan di mindanya. Apakah dia mungkin ya tidak akan diberikan peluang itu kerana kamu sudah memiliki orang lain? Banyak tanda tanya di dalam pikirannya. Apakah kini kamu sudah menghadirkan orang lain atau kamu dihadapkan dengan pilihan lain? Apakah kamu akan membuka pintu, membuka hati untuk dirinya lagi? Saya menangkap orang ini mungkin baru tersedar ya. Seiring berjalannya waktu, mungkin ada hubungan yang sudah cukup lama berjalan, dia menyedari yang hujung-hujungnya orang yang dia inginkan adalah kamu. Kalian banyak sepemikiran, banyak persamaan, ada energi twin flames dan soulmate di sini. Tetapi dia benar-benar begitu tertarik dengan kamu dan masih lagi memiliki rasa cinta kepada kamu. Sempat terfikir ya, apapun yang sedang terjadi di hubungan kalian, dia sempat terfikir untuk datang mendekatkan dirinya dengan kamu, kembali terkoneksi, kerana menurut si dia, dunianya tidak akan lengkap tanpa kamu. Orang ini masih ingin berkomunikasi, masih ingin mendekap kamu dan mendekatkan dirinya dengan kamu. Masih ada perasaan yang begitu romantis, seolah-olah ingin membawa kamu bersama-sama dengan dirinya. Jikalau dia mungkin ya rumahnya agak jauh, ditinggal di tempat lain, tergerak di hatinya, dia sempat memikir untuk membawa kamu bersama, mungkin keluar negara, kemana pun dia berada. Dia seperti tidak mahu ya ada orang lain yang mengganggu hubungan kalian. Ini energi the lovers ya, zodiak Gemini yang cukup kuat di sini. Kita akan lihat lagi apakah yang dia pikirkan. Wow, di sini teman-teman, orang ini memiliki hasrat yang cukup besar dengan kamu. Walaupun dia dihadapkan dengan pelbagai pilihan, tetapi dia memiliki hasrat yang cukup besar dengan kamu. Banyak hasrat yang tidak kesampaian yang ingin dia penuhi dengan kamu. Kamu tahu kenapa? Sama ada kamu yang memakai topeng atau dia yang memakai topeng di sini. Ada seseorang yang tidak benar-benar memperlihatkan perasaan sebenarnya, sama ada kamu ataupun dia, kerana takut, tidak yakin. Dia sama ada seorang yang pemalu, tidak yakin dengan dirinya sendiri. Saya menangkap ada beberapa cowok di sini yang berambut panjang ya. Cowoknya berkulit kuning langsat, berkulit cerah, dan ceweknya mungkin berkulit sedikit koko ya, hitam manis. Dan ini seperti opposite attract yang paling sempurna. Kalian benar-benar tertarik dengan satu sama lain. Tetapi seperti saya katakan di awal bacaan ya, ada yang melakonkan watak-watak yang tertentu, tidak mahu memperlihatkan sisi sebenar perasaan dia kepada kamu atau perasaan kamu yang sebenarnya kepada dirinya. Banyak perkara yang tidak kesampaian di sini, hasrat di hati yang tidak kesampaian. Seperti itu ya. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini adalah Gemini, Aries. Aries cukup kuat ya. Aries, Gemini itu yang paling kuat. Capricorn mendominasi bacaan kali ini dan juga didampingi dengan zodiak yang lain seperti Pisces, Cancer, Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Aquarius, dan juga Gemini ya. Pisces, Cancer, Scorpio sudah saya sebutkan tadi, dan juga Aries, Leo, Sagittarius. Saya lebih menangkap ke arah Aries di sini. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Kita gunakan kartu yang sama. Apakah dia akan membuka diri dengan mengungkapkan kebenaran ini dengan kamu ke depannya nanti, agar hubungan ini dapat dilanjutkan? Jikalau benar ya, ada yang memainkan watak yang lainnya, seperti menyembunyikan perasaan dia kepada kamu kerana tidak yakin dan takut, apakah ke depannya nanti dia akan membuka diri dengan mengungkapkan kebenaran ini bagi melanjutkan hubungan ini dengan kamu?
Apakah dia akan tergerak ya untuk memperlihatkan sisi sebenarnya demi mengungkap kejujuran perasaannya kepada kamu? Kita cuba lihatkan. Wow, di sini ada bear. Seorang yang cukup dominan sekali ya. Energi yang mendominasi. Energi yang ingin mengontrol kembali hubungan ini. Maka jikalau dipertanyakan apakah dia akan ya mengungkap kebenaran itu, saya tidak tahu teman-teman. Ada beberapa di antara dia ini mungkin dihalangi oleh orang tua. Mungkin sosok ibunya, kakaknya, makciknya. Mungkin dia masih lagi dikontrol, dipantau oleh sosok ibunya. Dia sebenarnya ingin benar-benar melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Ingin memperlihatkan sisi sebenarnya. Sudah tidak tahan lagi dan ingin memiliki kamu. Tetapi mungkin ada beberapa yang masih lagi ya tidak dapat melakukan ini kerana ada faktor ibu, seorang ibu atau keluarga. Kita akan lihat lagi ya. Ya teman-teman, mungkin ada faktor ibu, keluarga, kakak, makcik ya yang tidak merestui hubungan kalian. Saya menangkap dia seperti kurang percaya diri. Ada ketakutan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Ada ketakutan untuk mengungkapkan kebenaran itu. Padahal jauh di dalam hatinya, dia benar-benar ingin ya memiliki kamu. Benar-benar ingin mengungkapkan perasaan ini. Sebenarnya sudah kurang sabaran, sehingga dia jadi marah sendiri. Tetapi dia terpaksa, apa yang terjadi sebaliknya, dia terpaksa memendamkan isu ini. Terpaksa menutupi ini sebagai sebuah rahasia agar kamu tidak pernah akan tahu apa yang dia rasakan untuk kamu. Nah, di sini apa yang terjadi? Dia kesepian, keseorangan, terpaksa solo. Kerana dia terpaksa merahasiakan, masih lagi tidak dibenarkan untuk mengungkapkan kebenarannya ke depannya nanti. Tetapi walaupun dia tidak dapat mengungkapkan kebenaran ini, apa yang terjadi? Tergerak di hatinya, ya, tergerak di hatinya untuk mewujudkan sebuah perubahan ke depannya nanti. Nah, ini mungkin perubahan yang akan bergerak secara berperingkat, progressing slowly. Saya menangkap dia yang mulai ingin merubah, ya, ingin mewujudkan sebuah perubahan di koneksi hubungan ini. Walaupun mungkin ya ibunya tidak merestui, ada orang tua yang tidak merestui, tetapi berlandaskan apa yang dia rasakan untuk kamu. Dia takut kehilangan kamu. Maka dia akan melakukan perubahan. Perubahan yang seperti datang mencari kamu, tapi tanpa berkata apa-apa. Mungkin lidahnya keluh, tetapi dengan pergerakan dia ke kamu, kamu akan mudah menangkap ya. Action speak louder than words. Dia mungkin tidak berkata-kata, tetapi pergerakannya kepada kamu akan banyak bercerita. Yang dia benar-benar memerlukan kamu. Action speak louder than words. Tidak ada yang lebih kuat daripada sebuah aksi ketimbang sebuah kata-kata. Bottom of the deck di sini teman-teman. Saya menangkap orang ini yang masih begitu tertarik dengan kamu dan akan cuba berusaha dengan keras untuk meyakinkan kamu lagi. Ketika proses ini berjalan seperti ini teman-teman ya, untuk dia meyakinkan kamu lagi mungkin akan menimbulkan sedikit salah faham, persengketaan dan perselisihan di antara kalian. Tetapi kerana energi dia yang begitu tertarik kepada kamu, energi yang cukup mendominasi, ada kalanya dia mungkin akan dengan secara tidak sengaja mengungkapkan kata-kata yang cukup kasar. Tetapi sebenarnya dia tidak tahu cara. Maka dia akan mengutarakan kata-kata yang kasar tanpa disengajakan. Kamu tahu kenapa? Kerana jauh di dalam hatinya, dia takut kehilangan kamu. Ini jelas terlihat daripada kartu moon ya. Baik teman-teman, saya menangkap energi ke depannya nanti masih lagi akan pasif, tetapi dia akan berubah dari segi action dan tindakan. Akan datang mencari kamu secara langsung. Walaupun dia akan berdiri di hadapan kamu tanpa berkata-kata. Tapi kamu dapat menangkap ya, dia datang mencari kamu. That speak better than anything. Ada effort, ada usaha daripada si dia untuk meyakinkan kamu lagi. Tetapi beberapa di antara kalian ya, ketika bertemu nanti, ada yang marah-marah ya. Masih ada yang akan marah-marah ya. Mungkin ingin klarifikasi, mempersoalkan satu sama lainnya, seperti itu. Nah, kita akan lihatkan lagi di sini teman-teman. Menggunakan kartu ini, pesan cinta apakah yang ingin dia bisikkan ke kamu hari ini? Melalui pembacaan kali ini ya, seseorang yang jujur mencintai kamu. Kita cuba lihatkan. Saya menangkap dengan begitu jelas ke depannya nanti, dia akan datang mencari kamu.
Tetapi ini akan berlaku secara berperingkat. Beberapa di antara dia ini, jikalau tidak direstui oleh ibu ataupun keluarga ya, dia akan datang diam-diam tanpa pengetahuan keluarga atau ibunya. Dia akan datang secretly towards you dan datang menggapai kamu lagi. Itu yang saya rasakan di sini. Aksi yang akan dirahasiakan daripada keluarganya. Kita cuba lihatkan ya. Mungkin akan ada bisikan-bisikan yang akan dia bisikkan kepada kamu ketika kalian bertemu nanti. Nah, ini berlandaskan apa teman-teman? Ini berlandaskan jujurnya hatinya dia, perasaan jujurnya dia kepada kamu. I wrote you a letter on a paper, but I'm too afraid to show it to you. Banyak kata-kata yang ingin dia ungkapkan kepada kamu ya, sehingga tergerak di hatinya untuk menulis di atas sebuah kertas. Tetapi teman-teman, dia tidak mempunyai keberanian untuk to pass you that note ya, untuk memberikan kamu nota itu. Maka dia simpankan sahaja. Orang ini mungkin mengambil HP-nya, handphonenya ya, untuk texting kamu, tetapi tidak dihantar. Dia tidak yakin sama ada apa yang ingin dia lakukan ini benar-benar tindakan yang benar ataupun tidak. Orang ini seperti takut, tidak yakin, mempunyai fikiran yang cukup rumit ya, dan dia tidak pasti apakah tindakan yang dia lakukan ini akan menyakiti kamu nanti atau membebankannya di pihak kamu. Ini khususnya untuk kamu yang ada pasangan. Your beauty is so captivating that I forget to blink. Dia begitu tertarik dengan kamu ada kalanya ya, ketika dia datang mencari kamu teman-teman. Dia tidak akan mengedipkan matanya. Dia akan merebut setiap peluang yang ada untuk benar-benar menatap wajah kamu. Kerana ini bukan kesempatan yang akan datang setiap hari. Maka ketika berada di hadapan kamu, walaupun tanpa mengungkapkan sebarang kata-kata, dia tidak akan mengedipkan matanya. Kerana dia tidak mahu terlepas peluang untuk benar-benar menatapi wajah kamu ya. Sometimes when I'm busy, I pause to think of you. And it's like a breath of fresh air. Walaupun dalam kesibukan sehariannya, dia akan berhenti sejenak teman-teman. Masih akan berhenti sejenak. Nah, ini sebahagian daripada apa yang akan dia lakukan ya. Sejauh manakah pikiran si dia ketika dia jujur mencintai kamu. Walaupun dalam kesibukan bekerja, dia akan berhenti sejenak untuk menarik napas ya, dan memikirkan kamu sambil menghirup ya udara yang segar. Dia masih mempunyai waktu untuk memikirkan kamu. Nah, ini benar-benar ya cinta yang cukup dalam yang dia rasakan di hatinya untuk kamu. Seseorang yang jujur mencintai kamu. Even though we are so different, I feel so connected to you. Dia merasakan banyak perbezaan di antara kalian. Mungkin ada perbezaan status, kepercayaan, agama, usia dan sebagainya. Nah, walaupun banyak perbezaan seperti ini, dia tetap merasakan ya, jikalau kalian tidak berkomunikasi, sedikit komunikasi, walaupun kamu mendiamkan dia atau dia menjauhkan diri, dia tetap merasakan terkoneksi dengan kamu. I can't wait to see you again. Jauh di dalam lubuk hatinya, ini yang tidak kamu sedari sebenarnya. Dia seperti ingin mendapatkan sebuah peluang ya. Walaupun kesempatan itu kecil, dia ingin bertemu dengan kamu lagi. Sebenarnya dia sudah kurang sabaran. I can't wait to see you again. Dia sudah kurang sabaran untuk mendapatkan sebuah kesempatan untuk bertemu dengan kamu lagi. Bertatapan muka dengan kamu. The sound of your laughter is like a drug to me. Dia begitu merindukan ya teman-teman ya, merindukan canda tawa kamu. Ketika kalian jokes with one and another, ketika kalian flirting, dia sangat merindukan ini. Suara kamu, your body language. I love our deep conversation. They open up my mind. Saya menangkap seseorang yang benar-benar menghargai kamu. Dia merasakan ketika adanya perbualan di antara kalian, banyak yang dia pelajari dan dia sering memutarkan ya perbualan di antara kamu dan dia sehingga dia berjaya membuka mindanya. Menyedarkan dia akan banyak perkara berlandaskan perbualan-perbualan omongan di antara kalian. Dia merasakan kamu mempunyai perbualan yang cukup bijak ya dengan si dia sehingga berjaya membuka hati dan pikirannya. Baik teman-teman, saya akan membuka beberapa inisial ya. Zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Kita cuba lihat siapakah orang ini yang begitu jujur mencintai kamu. Walaupun dalam kondisi diam-diaman, pasif, mungkin tidak banyak ada perjuangan, tetapi dia jujur mencintai kamu. Kita cuba lihatkan di sini siapakah orang ini.
Ada huruf F, Foxtrot. B, Bravo. Wow, ini Facebook ya. Mungkin kalian ini begitu aktif di Facebook dengan satu sama lainnya. K, Kilo. M, Mike. X, X-ray. Ada huruf N di sini, N, Norway. G, Golf. P, Papa. D, Delta. E, India. Di sini ada huruf Q ya, mungkin saya akan letakkan di atasnya agar kelihatannya. Di sini ada huruf O, Oscar. Ada huruf L, 5. Saya tergerak untuk ambil satu lagi ya. Dan di sini ada huruf T, Tango. Tetapi saya tergerak untuk mengambil satu lagi. Oke guys, di sini ada huruf Z, Zulu. Dan terakhir sekali ada huruf T, Tango. Kelihatannya? Entah mengapa ya, saya akan dengarkan intuisi. Jikalau perlu mengambil initial, saya akan ambil. Jikalau tidak perlu, saya tidak akan mengambilnya. Sekali lagi teman-teman ya, F, B, K, M, X, N, G, P, Q, D, E, O, L, Z, dan T. Kelihatannya, seseorang yang begitu jujur mencintai kamu, jauh di dalam hatinya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.